Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya. Pagi ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Materi yang akan dibahas yaitu kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Ya. Sejarah praktik berdemokrasi Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama yang dinamakan dengan demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Nah, di dalam demokrasi ini itu ada yang dinamakan dengan prinsip trias politika yang pertama kali diterapkan oleh bangsa Yunani kuno oleh Polis Athena. Nah, di dalam demokrasi juga ada yang dinamakan dengan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, yang termasuk di dalam prinsip trias politika, yang pertama eksekutif, kemudian ada yudikatif dan legislatif. Itu yang dinamakan dengan check and balance. Kemudian pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945 ada yang dinamakan dengan sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Dan tanggal 14 November 1945 itu dinamakan dengan demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian ada demokrasi terpimpin diterapkan pada tahun 1969. Nah, di dalamnya itu eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom. Demokrasi Pancasila itu langsung pada zaman Orde Baru. Nah, di dalamnya eksekutif sangat dominan dan adanya dewi fungsi ABRI. Dan akhirnya masa reformasi sejak 2004 presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, di dalam perkembangan politik dan ekonomi Indonesia itu diawali masa awal kemerdekaan, kemudian masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Masa awal kemerdekaan itu pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Itu ada kabinet presidensial yang berlangsung dari 4 September sampai 14 November 1945. Nah, di dalamnya untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama maklumat wakil presiden, yang kedua maklumat pemerintah, dan yang ketiga maklumat pemerintah 14 November 1945. Yang kedua, Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 46. Kemudian pada pelaksanaan demokrasi masa perjuangan 45 sampai 50 itu ada yang dinamakan dengan Kabinet Syahril 2, kemudian juga ada Kabinet Syahril 3, Kabinet Amir Syarifuddin, Kabinet Amir Syarifuddin 2, Kabinet Hatta, Kabinet Safruddin Prawira Negara, dan Kabinet Hatta 2. Pada pelaksanaan demokrasi perjuangan itu ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri. Yang kedua, tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Dan yang ketiga, para pemimpin pemerintahan ditangkap. 4, dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI.
pada masa demokrasi, masa perjuangan, ya, itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Yang kedua, kabinet juga sering disebut dengan kabinet peralihan. Yang ketiga, kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi kabinet RIS. Bagian kedua, masa demokrasi liberal. Itu ada kabinet Nasir, ya, dari September 1950 sampai Maret 1951. Nah, kabinet Nasir ini kabinet yang mendukung Masyumi, ya. Kabinet Nasir dianggap sebagai gagal melaksanakan demokrasi tersebut karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwirjo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Ada kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Kemudian yang keduanya, kegagalan kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartosuwirjo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Yang ketiga, kabinet Wilopo. Yang pertama, Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Dan yang kedua, kabinet Wilopo dinilai gagal melaksanakan demobilisasi. Ada kabinet Ali Sastromijoyo. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Yang kedua, kegagalan dalam masalah Irian Barat. Yang ketiga, kabinet Burhanuddin Harahap, ya. Kemudian selanjutnya ada kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal, ya. Kemudian bagian ketiga, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini, yang pertama kegagalan konstituante, ya. Yang kedua, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan dengan manifesto politik atau manipol. Yang selanjutnya, ideologi ditambahkan kata usde. Kemudian pelaksanaan dekret presiden. Nah, ini adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin, nama kabinet, tahun pemerintahan, dan nama pimpinan. Ada kabinet kerja 1, kabinet kerja 2, kabinet kerja 3, kabinet kerja 4, kabinet Dwikora 1, dan kabinet Dwikora 2. Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis yang disingkat dengan Nasakom, yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Selanjutnya terjadi inflasi. Yang berikutnya pembebasan Irian Barat, ya. Dan yang terakhir adalah pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialis dan kolonialisme. Selanjutnya terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI. Ya. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal terpimpin, yaitu pertama, adanya demokrasi liberal, keterkaitan dengan masalah kedaulatan rakyat, kemudian keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan, dan selanjutnya keterkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Oke, materi untuk pagi ini sampai di sini, dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.